Puji Tuhan, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita bangun hidup kita saat ini, pujian kita kepada Tuhan. Kita mau berhubungan intim dengan Dia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, amin, ada bagi. Sekali lagi katakan, Bapakku datang, haleluya. Amin, puji Tuhan. Amin, haleluya. Yesus. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, Kau hebat, ajaib perkasa, amin, haleluya. Mari katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku. Mari kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu saat ini, Bapa. Amin, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada apa. Tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, amin, haleluya. Katakan kepada Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa berbuat. Mari dengan sungguh katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Engkau sungguh hebat Tuhan, Engkau sangat perkasa dalam hidup kami. Amin, haleluya. Perbuatan, mari katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib. Katakan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Amin, amin. Ajaib. Sekali lagi katakan, sungguh kau hebat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kau hebat perbuatanmu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, sebab kami menyadari tidak ada yang lebih indah untuk kami balas kasih-Mu selain kami mau datang mempersembahkan seluruh hidup kami. Mari Engkau buka hati-Mu buat Roh Kudus pagi hari ini. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku
Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami buka hati kami buat Roh Kudus. Engkau jamah setiap hati kami. Engkau bekerja dalam hati kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Hari dengan lembut katakan, seluruh jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Engkau naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Engkau buka hati-Mu buat Roh Kudus. Engkaulah kekuatan kami Roh Kudus. Sekali lagi dengan lembut katakan, dengan iman menyatakan pujian ini. Kami buka hati kami buat Roh Kudus. Engkau merindukan jemahan ruang kuasa Roh Kudus. Engkau merindukan jemaah lawatan Tuhan. Mari Engkau buka hatimu buat Roh Kudus pagi hari ini. Yesus, mari dengan sungguh katakan, kami buka hati kami. Engkau rasakan nikmati kuasa lawatan Tuhan. Jamanya penuhi kami dengan kuasa
Buka hatimu wajah Roh Kudus. Penuhi hati kami Roh Kudus. Lari, 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 lari buat Yesus, lari bagimu Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapapun Engkau hadir pagi hari ini, Dia Allah yang Maha Tahu. Dia yang mengerti segala pergumulan persoalan kita. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa pagi hari ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita datang menyenangkan hati Tuhan, maka apapun yang menjadi kerinduan kita pagi hari ini, kita percaya hanya kekuatan Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang mampu menolong saudara-saudara. Banyak hal yang kami telah lewati Tuhan. Mari sejenak Engkau merenungkan kebaikan Tuhan. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Engkau naikkan setiap doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidup kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak kuat tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya. Engkau segalanya. Lari, haleluya. Yesus Tuhan. Mari Engkau buka suaramu, buka hatimu buat Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu ada dalam setiap hati kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu
mau sama-sama katakan amin, haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang patut terima pujian, sebab kita punya Tuhan yang besar, amin. Haleluya, kita angkat pujian ini. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari kita mau senangkan hati Tuhan dengan pujian kita pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah-Nya. Mari lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Oh haleluya. Mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang menunggu-tunggu kehadiran. Datanglah, mari bersyukur padanya. Jangan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan puji. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Sebab Dia Raja yang Maha Besar, Maha Besar. Mari datang, mari sekalian katakan Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah-Nya. Pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung kehadiran-Nya. Datanglah, mari bersyukur padanya. Jangan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan puji. Tuhan Raja yang pencipta dunia ini, dan membentuk gunung-gunung kehadiran-Nya. Datang, mari bersyukur padanya. Jangan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan puji. Tuhan, mari katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, dan membentuk gunung-gunung kehadiran-Nya. Oh, bersyukur, jangan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Mari sekali lagi katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, dan membentuk gunung-gunung. Oh, haleluya. Mari bersyukur padanya. Jangan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan puji. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari semua berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Sebab Dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini Dia ada di tempat ini. Dia akan pulihkan kita. Dia akan memberikan kebebasan kepada kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dipersiapkan masuk dalam kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Ada pertemuan di udara. Kita lakukan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pertemuan di udara, pertemuan yang baru. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amin. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita
kita berkumpul di tempat ini. Saya percaya tujuan kita untuk datang memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebab kita menyadari keberadaan kita semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari terus kita mau datang untuk menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berikan korban syukur yang pertama. Haleluya, puji Tuhan. Korban syukur kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungkan betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami masalah tantangan hidup. Kesulitan silih berganti, persoalan silih berganti. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia telah berfirman bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Percaya Dia ada di tempat ini. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan datang membentuk setiap kehidupan kita. Supaya kita menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya.
Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkau lihat kerinduan kami saat ini Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya Amin. Puji Tuhan. rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita lakukan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, itu semua mungkin bagi Engkau Tuhan. Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hidupku yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku
semua mungkin bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau, Dia adalah jawaban dalam hidup kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita pagi hari ini, apapun yang menjadi keperluan kita pagi hari ini, kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Itu yang Kau sediakan. Bapak Ibu, lakukan pujian ini dengan penuh penyerahan diri di hadapan hadirat Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, sama mungkin bagimu. Hanya Engkau jawab hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Lagi katakan kepada Tuhan, sama-sama saja pun kita semua bangkit berdiri dan pelayan firman kami serahkan. Kaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terkadang apa yang kami alami, yang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan, kami tidak mengerti mengapa itu terjadi dalam perjalanan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan punya rencana yang indah dan terbaik atas segala persoalan tantangan yang kami alami dalam hidup ini. Mampukan kami untuk mengerti rencana dan rancangan Tuhan bagi kami. Mampukan kami untuk mengerti di balik dari persoalan yang kami hadapi, Tuhan punya rencana yang terindah untuk kehidupan kami. Membuat kami jauh dari persungutan, amat terlebih meninggalkan Engkau Tuhan. Pada waktu kami tetap setia menghadapi segala hal, tantangan dalam hidup ini. Kami tahu ada rencana indah Tuhan yang tidak pernah kami lihat, pikirkan, timbul dalam hati kami. Tuhan sediakan menjadi bagian kami sebagai penghiburan bagi kami, yang mendatangkan sukacita bagi kami, karena kami tahu Engkau melindungi, menjaga, memelihara kami dan tidak membiarkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu akan diberitakan saat ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan mengkuatkan hati kami, menjadikan kami menjadi pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Pribadi yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan kami lebih lagi menjadi pribadi yang dewasa dalam hari-hari kami menjalani hidup ini. Hal-hal yang berusaha untuk merintangi suasana hati kami, pikiran kami saat kami mendengarkan firman-Mu.
Kami halaukan dengan iman di dalam nama Yesus berkuasa. Sepenuhnya Tuhan hadir dan memberkati kami semua pada pagi hari ini. Kami siap untuk diberkati Tuhan. Dan firman-Mu ditaburkan bagi kami. Kami siap menikmati santapan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur kembali oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita kembali bisa menikmati hari ini saudara. Kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Amat terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pujian tadi kita berkata, meskipun tak ku mengerti apa yang kita alami. Terkadang persoalan, masalah, tantangan kita hadapi dalam hidup ini itu silih berganti dalam hidup ini. Tapi ingat saudara, sebagai orang percaya yang dewasa dalam Tuhan, tentunya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu di balik dari segala sesuatu yang terjadi, Tuhan tahu, Tuhan izinkan, dan Tuhan tidak akan tinggalkan engkau menghadapi persoalan itu seorang diri saja. Nah yang menjadi masalah sudah yang kasih oleh Tuhan, tidak sedikit orang-orang percaya, anak Tuhan, pada waktu tantangan, persoalan, masalah datang, dia tidak tahu bahwa ada rencana Tuhan di sana yang indah untuk dia. Begitu mudah meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, keluar dari komunitas ibadah, oleh karena apa? Oleh karena tantangan tersebut. Beberapa hari kemarin saya membaca sebuah media saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana pemerintah Swiss mengeluarkan sebuah peraturan, kebijakan dari pemerintah untuk apa? Untuk memungut pajak kepada seluruh anggota gereja yang terdaftar sebagai anggota gereja. Nah ini negara yang mayoritasnya Kristen, saudara yang kasih oleh Tuhan. Katolik dan aliran Protestan. Nah ini yang saya katakan, ini salah satu pekerjaan kuasa kegelapan tentunya. Tujuannya apa saudara yang kasih oleh Tuhan? Untuk membuat orang-orang percaya ini apa mengalami kondisi kegoncangan iman dalam kehidupan mereka. Pada waktu kebijakan di tahun 2023 itu mulai dan disahkan oleh pemerintah saudara yang kasih oleh Tuhan, tentunya gereja-gereja akan mendaftarkan anggota mereka sebagai wajib pajak gereja saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana mulai pekerjaan kuasa iblis menguasai ribuan orang-orang Kristen saudara. Oleh karena terhindar dari pajak tersebut, mereka mengundurkan diri sebagai apa saudara, sebagai komunitas, sebagai warga gereja di mana mereka beribadah. Kita melihat harta saudara yang kasih oleh Tuhan bisa membuat orang itu meninggalkan Tuhan. Saya membaca ada ratusan, ada 100.000 lebih sampai 200 yang tercatat mungkin saudara yang kasih oleh Tuhan itu keluar dari komunitas gereja. Apakah itu sebuah strategi dari mereka sendiri untuk keluar dari pajak atau benar-benar itu murni mereka tinggalkan Tuhan dan tidak mau lagi beribadah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita lihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35 dan 36. Firman Tuhan saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sudah yang kasih oleh Tuhan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya saudara. Kita beribadah, kita setia seperti hari ini kita mencari Tuhan. Saya mau katakan itu bukan sesuatu yang sepele. Bukan sesuatu yang tidak berguna. Bukan sesuatu yang tidak bermanfaat apa-apa saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata besar upah yang menanti kesetiaan orang percaya kepada Tuhan. Tantangan, persoalan, masalah itu adalah bagian dari perjalananmu, perjalanan saya dan saudara
di dalam kita menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan, jangan biarkan persoalan, masalah akan membuat engkau meninggalkan Tuhan di dalam hidup ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Iblis berusaha dengan berbagai macam cara, dunia, pengaruh yang ada, supaya orang-orang percaya ini bisa menjauh dari Tuhan. Ini cara strategi yang begitu mengerikan, saudara. Ini Swiss, ini negara di mana pemakaian chip terbesar di dunia, saudara. Jadi masyarakatnya di sana mereka meskipun mayoritas Kristen, tapi chip itu mereka begitu banyak pemakai di sana, ribuan pemakai chip, saudara, untuk transaksi. Dan kita tahu bagaimana nubuatan Alkitab, satu kali waktu dunia akan dikuasai ini. Tidak ada seorang bisa membeli, bertransaksi, menjual tanpa tanda itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya lihat kok negara ini menggenapi dan nubuatan firman Tuhan. Ini negara Kristen, saudara. Dan sekarang pemerintah di sana meskipun mereka mayoritas Kristen, mereka membuat sebuah kebijakan yang membuat orang-orang Kristen yang lemah iman, saudara, itu meninggalkan Tuhan. Mengapa orang-orang ini begitu cepat meninggalkan Tuhan? Mengapa mereka pada waktu ada kebijakan pemerintah, mereka begitu mudah mengambil keputusan? Oleh karena apa? Mungkin mereka mengetahui bahwa mereka harus mengeluarkan uang yang banyak setiap bulan. Apalagi kalau nilai kekayaannya miliaran tiap bulan, saudara. Dia harus mengeluarkan ratusan juta kepada pemerintah. Oleh karena apa? Karena dia terdata sebagai warga gereja. Karena dia terdata sebagai anggota gereja. Dia harus mengeluarkan uang yang banyak, ratusan juta kalau nilainya miliaran, saudara. Untuk apa? Untuk pemerintah. Alasannya apa? Dia rugi menjadi anggota gereja, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa? Dia mengalami kerugian secara finansial, secara keuangan. Artinya, saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia lebih mengutamakan kekayaan daripada nilai kekekalan dalam kerajaan sorga. Tuhan adalah nomor 2, mamon, harta adalah nomor yang 1. Nomor pertama, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa demikian? Yang pertama saya mau katakan, orang-orang Kristen yang begitu mudah dan begitu cepat meninggalkan Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang firman Tuhan berkata, pertama mereka membangun di atas dasar yang salah, saudara. Bangunan yang mereka bangun sebagai bangunan rohani, kita ini masing-masing membangun bangunan. Kita ini adalah bait Allah. Masing-masing kita ini adalah tubuh Kristus. Kita masing-masing membangun rumah rohani kita masing-masing, saudara. Engkau dibangun di atas dasar yang mana? Di atas dasar batu karang, pondasinya batu karang, yaitu Kristus. Atau sudah engkau oleh Tuhan, di atas pasir. Berbicara mengenai pikiran manusiawi, duniawi, diri sendiri, di luar dari Kristus. Sama-sama akan mengalami yang namanya persoalan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tantangannya sama. Ada hujan, ada badai, ada banjir yang datang menimpa rumah tersebut. Tetapi ada rumah pada waktu datang banjir, badai, firman Tuhan berkata, dia tidak roboh, saudara. Karena dasarnya apa? Dia dibangun di atas dasar yang benar. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 7 ayat 24. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Selanjutnya, 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan apa? Didirikan di pondasi yang benar, kuat pondasinya, saudara. Jadi pada waktu engkau dibangun di atas pasir, pondasi rumah rohanimu, saudara. Pada waktu ada persoalan masalah, mudah sekali untuk meninggalkan Tuhan. Mudah sekali untuk mengeluh. Mudah sekali untuk bersungut-sungut. Mudah sekali apa sudah yang dikasih oleh Tuhan untuk menjauh
dari kasih karunia, menjauh dari komunitas. Ini yang terjadi saudara, karena masalah pajak, mereka meninggalkan komunitas, keluar dari daftar sebuah gereja saudara. Mereka tidak kuat dengan firman. Pada waktu datang persoalan, pada waktu datang masalah, pada waktu datang tantangan, pada waktu datang situasi sulit, mengancam hidup mereka, mengancam keuangan mereka, saudara yang kasih Tuhan. Mereka lebih memilih meninggalkan Tuhan daripada setia sebagai anak dan tubuh Kristus. Sangat mengerikan saudara. Jadi saudara, kalau kita mau kuat pada waktu ada persoalan datang, masalah datang, bangunlah rumah rohanimu di atas dasar yang benar. Lakukan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku. Engkau sedang membangun rumah rohanimu di atas batu yang kuat. Yang kedua sudah yang kasih oleh Tuhan, mengapa begitu mudah orang Kristen itu meninggalkan Tuhan? Karena kenapa? Karena mereka tidak bertumbuh dengan kebutuhan rohani yang kuat dalam hidup mereka. Nutrisi makanan rohani mereka, saudara, tidak sepenuhnya bergantung kepada firman Tuhan. Orang yang kuat rohani, kebutuhan rohaninya sepenuhnya dia serap dari kebenaran firman Tuhan. Pada waktu datang persoalan, masalah, tantangan, firman Tuhan berkata, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Kebutuhan makanan, kebutuhannya akan firman Tuhan itu tercukupi, saudara. Melalui apa? Dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saya mau katakan saudara, dia kuat menghadapi persoalan. Dia kuat menghadapi tantangan. Dia kuat menghadapi gesekan apapun juga dalam hidupnya. Ya seperti pohon. Mazmur pasal 1 ayatnya yang ketiga, coba baca. Nah, coba ditampilkan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, saudara, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi meskipun panas yang begitu terik, saudara, panas yang begitu luar biasa, tapi dia berada di tepi aliran air, dia selalu bisa tetap menghasilkan buah pada musimnya. Tidak gampang layu daunnya. Karena kenapa? Karena posisi nutrisi makanan yang dihasilkan itu ada terus, saudara. Melalui apa? Renungkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Engkau akan kuat menghadapi goncangan dalam kehidupan ini, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa mereka begitu mudah untuk meninggalkan Tuhan? Selain yang pertama tadi, mereka tidak berdiri di atas dasar yang kuat. Rohani mereka bukan dipondasi di atas batu karang. Yang kedua, saudara, mereka tidak melakukan firman Tuhan, yaitu merenungkan firman siang dan malam. Yang ketiga, mereka itu mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Seringkali keputusasaan muncul karena kita bersandar pada pengertian dan kekuatan manusia yang terbatas. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, firman Tuhan berkata, dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan berkata, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, saudara. Banyak orang pada waktu mengalami persoalan, tantangan, beban berat, situasi sulit terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri, kepada pikiranmu sendiri, bukan berdasarkan kepada firman Tuhan, itulah yang membuat seseorang begitu cepat untuk meninggalkan Tuhan. Mudah saya katakan dia undur, mudah dia patah semangat, mudah dia kehilangan harapan, mudah dia kehilangan pegangan. Oleh karena apa?
Karena dia bersandar kepada pengertiannya sendiri, saudara yang kasih oleh Tuhan. Suatu kali waktu ada seorang pengusaha, saudara. Dia kerjasama dengan temannya. Kemudian saudara, karena percaya kepada teman ini, dia menyerahkan semua biar temannya yang mengurus surat-surat semuanya sudah yang kasih oleh Tuhan. Mungkin atas nama temannya semuanya. Dan akhirnya saudara, karena seluruh surat-surat bukan tidak ada atas nama dia sudah yang kasih oleh Tuhan. Karena kepercayaan, temannya ini mengkhianati dia. Dan dia ditendang dari perusahaan tersebut. Dalam posisi kehilangan saudara, pekerjaan, kurangnya dana yang terbatasnya, sedikit demi sedikit dana terbatas, sampai saudara untuk pergi beribadah tidak ada dana lagi untuk bayar ongkos kendaraan saja. Ini artinya ini sudah bangkrut total saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi bagus ini anak Tuhan ini. Dia tertanam saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun tidak ada apa-apa, dia tetap berusaha untuk pergi beribadah. Meskipun perjalanan kaki itu cukup jauh sudah yang kasih oleh Tuhan. Dia tetap setia untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Pada waktu sakit hati itu datang. Teringat oleh karena perbuatan sahabatnya sendiri. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Pada waktu teringat sakitnya hati ini. Dia tidak saudara menjauh dari pertemuan beribadah dan mencari Tuhan. Dia tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun harus melewati perjalanan yang jauh. Sampai Tuhan berkarya. Dan di dalam komunitas ibadah dalam gereja itu saudara, ada anak Tuhan. Sesama anak Tuhan memberikan bantuan dana pada waktu mungkin dengar masalahnya saudara. Dan pengusaha ini memulai usaha dari hal yang kecil-kecil. Kemudian dia berkembang dan diberkati Tuhan dan menjadi donatur beberapa panti asuhan saudara yang kasih oleh Tuhan. Coba bagaimana pada waktu dia mengalami persoalan masalah kemudian dia pahit dengan Tuhan. Dia pahit dengan komunitas gereja saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau berserah, berdoa, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dia akan jauh dari kemenangan, dia akan jauh dari jalan keluar. Jadi saya mau katakan, seberapapun tantangan yang kita hadapi, persoalan yang engkau hadapi, beratnya tantangan yang kita alami, kita jangan menjauh dari kasih karunia. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita belajar untuk melihat kepada firman Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah dari apa yang saya hadapi ini. Ada rencana Tuhan yang manis dari persoalan yang sedang saya alami ini. Tujuannya apa? Berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan persoalan tantangan melebihi dari kesanggupan kita manusia. Karena kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan kita. Asalkan apa? Engkau bersama dengan Tuhan. Sang sumber kekuatan itu saudara yang kasih oleh Tuhan. Engkau menyerahkan itu kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita seperti lembu. Sedang memikul kuk. Saudara yang kasih oleh Tuhan itu dua pasang. Yang satunya di sebelah sini, yang satunya di sebelah sana. Digambarkan bagaimana engkau di sini dan Tuhan membantu engkau di sebelahnya. Untuk menopang engkau. Untuk mengkuatkan engkau. Untuk memampukan engkau melewati tantangan itu. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pandangan kita sendiri. Kita mudah untuk kecewa, saudara. Kita mudah untuk bersungut-sungut dalam menghadapi tantangan yang terjadi. Kemudian, saudara, mengapa kok mereka banyak anak Tuhan? Pada waktu hadapi tantangan seperti saya katakan tadi, karena masalah pajak, mereka tinggalkan Tuhan. Menyatakan diri, hapus nama saya dari komunitas, dari daftar gereja. Tujuannya apa? Untuk menghindari pajak, saudara. Mengapa terjadi demikian? Karena saudara yang kasih oleh Tuhan, cara pandang yang salah terhadap persoalan yang mereka hadapi. Kita harus sadar, saudara, masalah tantangan yang Tuhan izinkan,
itu untuk melatih kemampuan, kesanggupan, kedewasaan rohanimu di dalam Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami tantangan. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan izinkan engkau tergoncang. Tuhan izinkan terkadang engkau terhempas. Tuhan izinkan hatimu benar-benar hancur oleh karena tantangan yang ada. Tapi apakah tantangan itu akan membuat engkau hanyut? Akan mengalahkan engkau? Saudara yang kasih oleh Tuhan, semua orang-orang yang hebat dalam Alkitab itu mengalami tantangan yang begitu luar biasa. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana Yesus menunjukkan kesetiaan yang begitu luar biasa. Mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia setia-setianya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu dalam penderitaan sekalipun juga. Dia tetap setia dalam kondisinya sebagai manusia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, meskipun dia adalah Allah. Tapi dia merasakan bagaimana beban berat oleh karena dosa yang harus dia tanggung, dosa manusia. Dia tahu bagaimana dia akan mengalami penyiksaan yang begitu hebat. Penyiksaan yang begitu mengerikan, saudara. Tapi dia tetap teguh hatinya untuk setia, tidak mau tergoyahkan, saudara. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Pada waktu kita mengalami persoalan seperti itu, saudara, Tuhan ingin terkadang melihat bagaimana hati kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan pandang masalah itu sebagai hal yang membuat Tuhan sepertinya menghukum saya. Tuhan membenci saya, Tuhan tidak sayang kepada saya. Kalau engkau setia kepada Tuhan, engkau berserah kepada Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, persoalan tantangan masalah adalah bagian di mana proses Tuhan untuk membentuk engkau, menjadikan engkau pribadi yang kuat, pribadi yang luar biasa, pribadi yang tidak tergoyahkan, supaya pada waktu engkau selesai dibentuk, engkau akan muncul sebagai pribadi seperti emas murni yang telah melewati peleburan panas yang begitu luar biasa, saudara yang kasih oleh Tuhan. Engkau akan menjadi pribadi yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat pada waktu hadapi persoalan, engkau jangan jauh dari komunitas. Cari komunitas yang benar, saudara. Orang-orang yang memiliki pandangan rohani yang baik. Jangan berada pada komunitas yang salah, saudara. Pada waktu kita berada pada komunitas yang salah, itu akan membuat engkau semakin terpuruk dan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Komunitas yang baik, orang-orang yang baik, itu bisa membawa engkau dan mendatangkan berkat di dalam hidupmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena ada orang pada waktu mengalami masalah, dia mengisolasi dirinya. Dia menjauh dari komunitas rohani, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu ada seorang ibu, dia mengalami depresi yang begitu luar biasa. Oleh karena kehilangan orang yang dikasihi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia mengisolasi diri. Dia tidak mau keluar dan terus jatuh dalam kondisi yang begitu luar biasa, saudara. Tapi karena ada komunitas yang baik, yang melayani dia, mendorong dia untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan. Menjadikan dia satu kali waktu pada waktu beribadah seperti ini, Tuhan menjamah dia. Tuhan memulihkan hatinya. Tuhan menyegarkan jiwanya, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya dia mendapat kekuatan yang baru. Dan ibu ini bisa menjadi mentor yang begitu luar biasa. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang mengalami depresi, mengalami tekanan, mengalami kesulitan, yang sedang menghadapi goncangan jiwa oleh karena masalah, saudara. Dia bisa mendapatkan kekuatan itu, kemampuan itu oleh karena dia berada pada komunitas. Dia berada, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak meninggalkan persekutuan bersama dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan, pada waktu kita menghadapi tantangan, persoalan, masalah, datang kepada Tuhan, saudara. Berserah kepada Tuhan. Roh Kudus sang sumber kekuatan akan memampukan saudara. Firman Tuhan berkata, di dalam Roma pasal 8 ayat 26, pada waktu kita menghadapi persoalan, masalah, mari kita berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Roh Kudus akan membantumu
untuk berdoa, bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan tahu kondisi yang kita hadapi. Suatu kali waktu ada seorang anak Tuhan, dia seorang yang sudah usia mungkin 50-an saudara. Dalam usia yang sudah tua, dia mengalami PHK. Dalam posisi itu saudara, sebagai orang yang sudah usia seperti itu, di kota besar untuk mendapatkan pekerjaan, itu sesuatu yang sukar. Tapi saya katakan, dia tetap setia, bahkan dia melayani Tuhan sebagai asar di gereja saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam posisi keterpurukan ekonomi, tidak punya pekerjaan, tapi dia tetap setia untuk setia dan melayani Tuhan sebagai asar saudara. Dalam posisi, dalam ibadah seperti ini, dia hanya bisa berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu sumber jalan keluar. Tuhan tahu, firman Tuhan berkata seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Dia tidak akan biarkan anak-anaknya saudara mengalami keterpurukan dalam hidup ini. Di dalam ibadah seorang pengusaha saudara itu memperhatikan bapak itu. Ini bapak ini kok rajin sekali. Selalu pagi-pagi sudah ada di gereja. Pagi-pagi sudah ada sebagai asar. Dan begitu ramah saudara yang kasih oleh Tuhan. Senyum untuk menerima tamu. Dari jauh-jauh kita masih jalan dia sudah senyum. Dari jauh dia sudah senyum saudara. Akhirnya orang ini bertanya-tanya, siapa ini Bapak? Orangnya begitu luar biasa. Ini orang padahal tidak punya pekerjaan. Kondisi ekonomi lagi tidak stabil. Tapi tetap setia sebagai asar. Dari jauh tamu-tamu dia salaman, shalom, puji Tuhan, mari Pak. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Padahal dia hatinya sedang mengalami persoalan. Tuhan memakai seorang pengusaha terus melihat, bagus sekali nih Bapak. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan Tuhan mendorong pengusaha ini. Untuk bertanya siapa Bapak ini. Dan akhirnya sudah yang kasih oleh Tuhan. Bapak itu direkrut sebagai salah satu pegawai di perusahaan dari pengusaha ini. Jadi saya mau katakan pada waktu kita menghadapi persoalan. Menghadapi tantangan jangan kita cepat undur dan tinggalkan Tuhan. Mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Mau persalahkan diri kita sendiri. Mau persalahkan orang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apapun yang terjadi saya mau katakan. Tidak boleh ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus saudara yang kasih oleh Tuhan. Tidak boleh ada yang memisahkan hidup kita dari kasih karunia Tuhan. Mau tantangan seberat apapun juga. Persoalan tantangan yang begitu sulit sekalipun. Hati kita harus teguh saudara. Harus teguh kepada Tuhan. Jangan engkau goyah. Ingat persoalan masalah kita akan lewati semua. Itu bersama dengan Tuhan. Tapi jangan engkau berjuang sendiri dengan kekuatanmu sendiri. Mengandalkan hidupmu. Engkau akan hancur. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau engkau jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan. Mau persoalan seberat apapun juga. Masalah yang suka sekalipun juga saudara. Saya mau katakan. Itu lebih indah. Lebih baik. Daripada engkau menjalani hidupmu. Berjuang sendiri. Merasa aman sendiri. Tetapi tanpa Tuhan. Hidupmu tidak ada artinya dan tidak ada apa-apanya. Sekali lagi saya katakan, apapun yang kau hadapi, persoalan apapun yang kau alami, jangan pernah melupakan Tuhan. Dari segala sesuatu yang kita hadapi, ada rencana Tuhan yang indah untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, saya tidak panjang renungan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian tadi, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dari segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara, ingat, ada rencana Tuhan yang indah untuk saya dan saudara. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Meskipun tak ku
mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan lagi, Yesus. Oh, yang tak mungkin amin, amin. Oh, haleluya, dengan iman, amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Oh, kulihat dan tak pernah kupikirkan,
yang kau sediakan, itu yang kau sediakan lagi. Oh Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Haleluya. Oh, hanya Engkau lah jawaban hidupku. Oh Tuhan, yang tak pernah kulihat, amin, dan tak pernah kupikirkan. Oh, itu yang kau sediakan. Bersama-sama mari saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian ini. Oh, yang tak mungkin semua mungkin bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau lah jawaban hidup. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan lagi bersama-sama ya Tuhan. Oh, semua mungkin bagimu, amin. Oh, hanya Engkau lah jawaban hidupku. Oh Tuhan, oh yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan. Sekali lagi, oh Tuhan, haleluya. Yang tak mungkin semua mungkin bagimu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, oh hanya Engkau lah jawaban. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku itu yang kau sediakan dengan iman, itu yang kau sediakan lagi, itu yang kau sediakan. Oh, itu yang kau sediakan. Sekali lagi dengan iman, itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan. Bersama-sama berikan pujian, kemuliaan, sorak, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya dengan iman Tuhan, kami yang datang dengan persoalan, masalah, tantangan, beban berat, kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, Engkaulah sumber jawaban kami, Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah jalan keluar atas segala sesuatu yang kami hadapi. Engkau yang datang dengan penyakit, kelemahan tubuh, dengan iman berkata di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus,
Kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima pemulihan Tuhan. Kami terima kesembuhan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang sedang mengalami kesusahan, biarlah percaya dengan iman. Oleh penghiburan dari Tuhan, engkau akan pulang dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Apapun persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini, tidak akan membuat kami menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi akan membuat iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami akan tetap setia mengiring Tuhan, setia mencintai Tuhan, setia mencari Engkau Tuhan. Karena kami percaya besar upah yang menanti dan akan menjadi bagian kehidupan kami. Taruh firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Meteraikan dalam kehidupan kami. Satu kali waktu pada waktu kami hadapi tantangan, kami hadapi persoalan, kami hadapi situasi sukar dalam hidup ini. Kami tidak akan goyah. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan sampai akhir dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang sangat mencintai kehidupan kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, maka Tuhan inginkan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya mari kita tetap bawa hidup kita untuk sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darahnya kudus. Sekarang hidupku bukan yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darahnya kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.
Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan tenang. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, sungguhlah hidupku, haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah-Nya kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Siang hari ini kami telah beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami telah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan kami percaya setiap pujian kami, penyembahan kami Bapa, boleh naik di hadapan hadirat-Mu, menjadi persembahan kami yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan juga firman-Mu telah disampaikan kepada kami saat ini. Biarlah Engkau tetap jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, maka kami boleh menikmati mujizat yang daripada Allah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati hamba Tuhan yang telah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat, akal budi, pengurapan Allah akan tetap terus menjadi bagian hamba-Mu. Terpuji bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Saat ini pula kami telah memberikan korban syukur kami. Tuhan, Engkau tolong kami terus kehidupan kami dalam setiap usaha apapun yang kami kerjakan Tuhan. Mari Engkau tetap tolong Bapa. Engkau memberkati Tuhan umat-umat-Mu dalam berusaha setiap hari. Biarlah kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan akan tetap menjadi bagian milik mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam jadwal ibadah kita sepanjang minggu ini. Setiap hari di gereja ada doa pukul 13.00 dan pukul 16.00. Kemudian sudah dikasih oleh Tuhan ada doa puasa pelayan altar. Ini karena hari Sabtu minggu itu katanya ada liburan saudara, liburan Idul Fitri, dan mungkin banyak yang akan keluar. Jadi saya diinfokan kalau bisa kita buat katanya hari Senin, Selasa atau Rabu. Saya katakan kalau bisa Selasa saja. Jadi doa pelayan altar itu hari Selasa saudara, jam 9 pagi dan pukul 13.00 siang. Kemudian malam harinya ada doa malam di gereja pukul 19.00. Kemudian hari Rabu itu Komsel Pemuda dan Remaja dibuat di rumah dari Saudari Lian. Kemudian hari Kamis ada ibadah Kamis Gembira di gereja pukul 16.00 dan ibadah pertengahan minggu kita yang disponsori oleh kaum ibu pukul 19.00. Hari Jumat
ibadah pemuda remaja di gereja pukul 19.00 dan hari Sabtu ada doa kaum pria di gereja jam 9 dan pukul 13.00. Sebentar sore ada ibadah anak di gereja pukul 16.00 dan ibadah raya kita yang kedua pukul 18.00. Puji Tuhan, segera kita akan tamatkan ibadah kita. Kita akan pujian, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Haleluya. Saya undang bersama-sama kita bangkit berdiri semua, sudah zaman Tuhan. Tulah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, sujud dan sekali lagi dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berkata terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu ditinggikan dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan dalam hidup ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Kalau kami bisa beribadah, memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau. Kami berkata ini anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan hari ini. Terima kasih buat perkenanan Tuhan bagi kami.
Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang telah kami terima. Kami percaya kami akan terus kuat menghadapi tantangan, persoalan, masalah. Tidak tergoyahkan karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini. Hari-hari yang harus kami lalui Tuhan. Kembali umat-Mu akan beraktivitas. Mereka akan bekerja dalam bidang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Hamba memohon campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai hidup mereka di sepanjang minggu ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai kehidupan mereka. Segala jerih lelah mereka, usaha dan pekerjaan tangan mereka. Kami berdoa dan memberkati. Biarlah di dalam nama Yesus diberkati setiap jerih lelah umat Tuhan. Tidak sia-sia apa mereka usahakan. Karena ada Tuhan yang memberikan berkat-berkat untuk kehidupan mereka di sana. Engkau jaga kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami berdoa Engkau jauhkan kami dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari hal-hal yang bisa merugikan kami. Kami hancurkan semuanya itu di dalam nama Yesus berkuasa. Kami aman di sepanjang minggu ini oleh karena perlindungan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami terus mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sana keluarga kami dimanapun mereka berada, orang tua kami, saudara-saudari kami, anak-anak kami, doa kami bagi mereka Tuhan. Kiranya kasih-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bagi mereka. Mereka diberkati dalam pekerjaan, mereka diberkati dalam pendidikan dan kuliah mereka. Kami percaya generasi anak-anak kami akan semakin diberkati oleh Tuhan. Taruh roh yang mengasihi, roh yang mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami tahu penyertaan-Mu akan ada dan sempurna bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang datang hari ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang telah berkorban, yang telah melayani Tuhan. Apa yang kami berikan kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena Engkau sanggup untuk membalas berkat. Melimpahkan kasih karunia. Mencurahkan anugerah. Melimpahkan yang terbaik. Lebih dari apa yang kami pikirkan dan harapkan dalam kehidupan ini. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Dan kiranya engkau selalu menikmati kasih karunia Tuhan. Dan kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapa Abraham, Ishak dan Israel. Biarlah dalam hidupmu, dalam perjalananmu, dalam keluargamu selalu disertai dengan sukacita, disertai dengan ketenangan, disertai dengan ketentraman, disertai dengan kebahagiaan. Shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan dengan iman bersama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mau selalu bersyukur kepada